got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm wild. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harim Aulia Zahra dari NIM Akhir 0024. Pada pertemuan video kali ini, mari kita membahas bersama tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah atau juga disebut dengan Piagam Madinah. Pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu proses dan juga faktor yang memengaruhi hijrahnya Nabi ke Madinah. Yang kedua ada misi dan juga strategi dakwah Nabi di Madinah. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang isi dari Piagam Madinah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses dan juga faktor yang mempengaruhi hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah Rasulullah ke Madinah bukan hanya sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi hijrah ini. Yang pertama yaitu tekanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Sejak awal dakwah Islam di Mekah, kaum Quraisy menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Mereka merasa Islam mengancam sistem sosial dan ekonomi yang berbasis pada kesukuan dan perbedaan status sosial. Ketika Rasulullah semakin banyak mendapatkan pengikut, tekanan terhadap umat Islam pun semakin meningkat. Yang kedua, meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah yang selama ini melindunginya, membuat posisi Rasulullah semakin lemah. Khadijah, istri Rasulullah yang selalu mendukungnya, juga wafat pada tahun yang sama. Tanpa perlindungan dari Abu Thalib, kaum Quraisy mulai bertindak lebih keras terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Kegagalan dan yang ketiga yakni kegagalan dakwah di Thaif. Setelah tekanan di Mekah semakin berat, Rasulullah mencoba berdakwah ke kota Thaif. Namun penduduk Thaif justru menolaknya dengan kasar, bahkan melempari Rasulullah dengan batu hingga terluka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi Rasulullah untuk mencari tempat yang aman bagi Islam di luar Mekah. Yang keempat, janji dukungan dari penduduk Madinah. Di tengah situasi yang sulit ini, beberapa suku di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, mulai tertarik dengan ajaran Islam. Mereka kemudian bertemu dengan Rasulullah dan berjanji untuk mendukungnya. Perjanjian ini dikenal sebagai Bai'at Aqabah yang dilakukan dalam 2 tahap. Setelah perjanjian ini, Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Selanjutnya kita akan membahas tentang misi dan juga strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, kita akan membahas tentang misi dakwah Rasulullah. Rasulullah SAW memiliki tujuan utama dalam dakwahnya di Madinah, yaitu yang pertama menyebarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi kaum muslim saja. Yang kedua, membentuk masyarakat Islam yang kuat dan bersatu. Madinah menjadi tempat bagi Rasulullah untuk membangun masyarakat Islam yang adil, harmonis, dan saling mendukung dalam hal kebaikan. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan dan perdamaian. Sebelumnya kita tahu bahwa Madinah ini merupakan kota penuh dengan konflik antar suku. Rasulullah datang untuk membawa sistem hukum yang adil dan menciptakan kedamaian di antara kelompok yang berbeda. Dan yang keempat, membangun negara berlandaskan Islam. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga kepala negara yang mengatur pemerintahan berdasarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mewujudkan suatu misi, maka dibutuhkannya adanya strategi juga. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah ini telah dilakukan berbagai
cara untuk menyebarkan Islam dan membangun masyarakat yang kokoh. Yang pertama yaitu dengan membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban Islam. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga pusat pemerintahan, pendidikan, dan juga aktivitas sosial. Rasulullah sering mengajar para sahabat di masjid, membimbing mereka dalam ilmu agama dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin sendiri yaitu penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah meninggalkan harta dan keluarga mereka. Sedangkan kaum ansor merupakan penduduk asli Madinah yang menerima Islam dan membantu kaum muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan mereka agar tercipta solidaritas dan saling mendukung dalam membangun masyarakat Islam. Yang ketiga, dengan menyusun Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam Islam, mengatur hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain yang ada di Madinah, menjamin kebebasan beragama dan hak setiap kelompok dalam masyarakat, menegaskan bahwa Madinah adalah satu kesatuan yang harus dijaga bersama. Yang keempat, yakni menjalin hubungan baik dengan suku-suku non-muslim. Rasulullah tidak hanya berdakwah kepada kaum muslim saja, tetapi juga menjalin perjanjian damai dengan suku-suku lain yang ada di Madinah. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dan menciptakan kehidupan yang harmonis di Madinah. Yang kelima, menegakkan keadilan dan sistem hukum Islam. Rasulullah menegakkan hukum berdasarkan keadilan tanpa memihak kelompok tertentu. Setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam masyarakat Islam. Sehingga Rasulullah ingin adanya keadilan dalam kota Madinah. Dan yang terakhir, menyebarkan Islam dengan akhlak yang baik. Rasulullah selalu mencontohkan akhlak mulia dalam berdakwah sehingga banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam. Dakwah ini dilakukan dengan cara damai tanpa adanya paksaan sehingga banyak masyarakat non-muslim yang tertarik untuk masuk Islam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya Piagam Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwa Piagam Madinah ini menjadi salah satu strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Sebelum Islam berkembang di Madinah, kota ini dipenuhi dengan konflik antar suku dan kelompok. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakstabilannya adalah yang pertama, perang antar suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj sering berperang selama bertahun-tahun. Salah satu perang terbesar mereka adalah Perang Bu'ad, yang membuat kedua suku tersebut semakin lemah. Keadaan ini membuat peluang bagi ajaran Islam untuk menjadi solusi perdamaian di Madinah. Yang kedua, peran komunitas Yahudi. Selain suku Arab, di Madinah ini juga terdapat komunitas Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan politik. Mereka seringkali memanfaatkan konflik antar suku untuk keuntungan mereka sendiri. Yang ketiga, yakni ketidakstabilan sosial dan politik, karena tidak adanya kepemimpinan yang kuat di Madinah. Kota ini berada dalam kondisi yang tidak stabil. Kedatangan Rasulullah memberikan harapan baru untuk membangun sistem yang lebih adil dan juga damai. Untuk mengatasi berbagai konflik ini tadi, maka Rasulullah ini menyusun adanya Piagam Madinah yang menjadi undang-undang pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya kita akan mengetahui pesan-pesan yang ada di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri berisi aturan-aturan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan juga harmonis. Beberapa pesan penting yang terkandung dalam piagam ini adalah yang pertama yaitu pesan persatuan umat, di mana semua penduduk Madinah dianggap sebagai satu komunitas yang bersatu. Yang kedua yaitu pesan persaudaraan, di mana mengajarkan pentingnya saling menghormati antar kelompok.
Dan yang ketiga yakni ada pesan persamaan derajat, di mana diharapkan tidak ada perbedaan status sosial dalam hukum Islam. Dan yang keempat, pesan kebebasan, di mana setiap kelompok memiliki kebebasan beragama dan menjalankan tradisi mereka. Yang kelima, pesan kerukunan antar umat beragama. Islam, Yahudi, dan suku-suku lainnya hidup berdampingan secara damai. Dan yang keenam, berbuat baik kepada tetangga, di mana masyarakat Madinah dianjurkan untuk saling membantu antara sesama tetangga. Yang ketujuh, pesan tolong-menolong, yaitu solidaritas sosial menjadi nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, pesan perdamaian, di mana semua pihak harus menghindari konflik dan menyelesaikan masalah ini dengan cara adil dan juga bijaksana. Mungkin itu tadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari misi dan juga strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Semoga kita semua dapat mempelajarinya dan juga dapat mengambil kesimpulan dari materi tadi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.